Perkenalkan, nama saya Ruben Chance dengan NIM 202105220008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar organisasi. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab, serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu organisasi yang pernah saya ikuti. Organisasi formal yang saya ikuti yaitu Pramuka. Di kegiatan Pramuka memiliki tujuan yaitu melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi dalam dirinya, seperti intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Di dalam kelompok saya berperan sebagai anggota, di mana tugas saya adalah mendata semua anggota kelompok dan membantu tugas dari ketua kelompok. Organisasi kedua yang saya ikuti yaitu koor atau supporter sekolah. Kegiatan koor atau biasa disebut dengan supporter sekolah memiliki tujuan yaitu untuk mendukung atau mensupport tim kebanggaan sekolah seperti basket, futsal, dan voli di saat pertandingan dengan cara menonton secara langsung dan menyanyikan lagu atau himne dari lagu kebanggaan sekolah. Di dalam organisasi ini saya menduduki jabatan sebagai wakil ketua yang bertugas mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan ide atau kreativitas dalam mendukung tim kebanggaan dan bertanggung jawab atas semua memberi arahan kepada penonton di saat melakukan tribun. Selanjutnya adalah stakeholder dalam organisasi saya. Yang pertama, organisasi koor. Dalam kegiatan ini yang bertindak sebagai stakeholder yaitu yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua, ketiga korlap, keempat sekretaris, kelima bendahara, keenam si perlengkapan, dan yang ketujuh adalah si konsumsi. Selanjutnya yang menjadi stakeholder pada organisasi saya selanjutnya yaitu Pramuka. Yang pertama ketua kelompok, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, dan yang keempat bendahara dan anggota. Selanjutnya yaitu perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik yang pertama, kebijakan pengelolaan didasari keinginan untuk dipilih kembali. Yang kedua, memperoleh uang dari pembayaran pajak. Dan yang ketiga, bersifat demokratis dan terbuka. Contoh dari organisasi publik yaitu seperti BUMN, PLN, MPR. Yang kedua, organisasi bisnis. Yang pertama, didasari motif mendapatkan laba. Dan yang kedua, mendapatkan sebagian uangnya dari pelanggan. Yang ketiga, berpedoman pada hukum pasar. Dan yang keempat, memiliki konsep untung dan rugi. Contoh dari organisasi bisnis adalah perseroan terbatas. Yang kedua, perusahaan otomotif. Dan yang ketiga, perusahaan perseorangan. Selanjutnya pengertian desentralisasi, sentralisasi, dan standarisasi. Yang pertama, desentralisasi adalah sejauh mana karyawan memberi masukan dan memberi sebuah keputusan. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah standarisasi. Standarisasi adalah penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi suatu hal. Selanjutnya yaitu perbedaan organisasi mekanik, organisasi organik. Yang pertama, organisasi mekanik merupakan organisasi yang dikendalikan secara kaku dan ketat seperti departementalisasi yang kaku, tingginya spesialisasi, sempitnya rendang kendali, terbatasnya jaringan informasi, dan sedikitnya partisipasi keputusan karyawan. Contoh organisasi mekanik yaitu yang pertama direktur utama, yang kedua direktur umum, yang ketiga direktur teknik, dan yang keempat
adalah sekretaris. Selanjutnya, organisasi organik. Organisasi organik adalah organisasi yang fleksibel dan mudah diubah seperti dengan pekerjaan tanpa distandarisasi, berdasarkan tim, sedikitnya pengawasan, dan jaringan komunikasi yang terbuka. Contoh dari organisasi organik yang pertama yaitu koordinator, yang kedua industri lokal, yang ketiga industri impor, yang keempat divisi administrasi dan pegadaan, yang kelima divisi teknik dan rekayasa, yang keenam divisi pemasaran dan penjual, dan yang ketujuh adalah bengkel dan perakitan. Selanjutnya yaitu teori organisasi klasik, organisasi modern, dan organisasi postmodern. Yang pertama yaitu organisasi klasik. Teori organisasi klasik adalah teori yang berkembang di masa revolusi industri. Perkembangan teori organisasi tidak lepas dari faktor lingkungan yang meliputi aspek teknologi, sistem publik, sistem sosial, sistem budaya, dan demografi. Tokoh organisasi klasik yaitu Hedge pada tahun 1997, Emil Durkheim pada tahun 1867, yang ketiga Max Weber pada tahun 1924, dan yang keempat adalah Karl Marx pada tahun 1867. Selanjutnya organisasi modern. Melalui perspektif modern, fokus perdebatan berpindah dari aspek internal pada aspek eksternal. Organisasi tidak lagi dilihat sebagai inti yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan apa yang disebut lingkungan. Tokoh perspektif organisasi modern yang pertama Alfred Korbesky pada tahun 1993, yang kedua Mark Parker Follett pada tahun 1920, ketiga adalah Chester I. Barnard pada tahun 1938, yang keempat adalah Norbert Wiener pada 1948. Selanjutnya organisasi postmodern. Organisasi postmodern adalah membalikan asumsi dasar dari pemikir-pemikir sebelumnya. Hal yang paling mendasar adalah keteraturan, baik pendekatan klasik maupun modern berdasarkan gagasan-gagasan pada konsep keteraturan. Tokoh perspektif organisasi postmodern yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche pada tahun 1844 sampai dengan 1900. Yang kedua adalah Jacques Derrida Althusser pada tanggal 15 Juli 1930 di Paris dan 9 Oktober 2004. Selanjutnya adalah metafora organisasi. Metafora organisasi adalah perumpamaan atau permisalan dalam arti mengambil suatu objek sebagai sarana untuk menjelaskan objek lain. Sebuah metafora organisasi merupakan kiasan perbandingan, yaitu metafora, simil, atau analogi. Digunakan untuk mendefinisikan aspek kunci dari organisasi atau menjelaskan metode operasinya. Metafora organisasi memberikan informasi tentang sistem nilai perusahaan dan tentang sikap pengusaha terhadap pelanggan dan karyawannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.